Halo semuanya, ini adalah breakdown episode SpongeBob musim pertama berjudul Naughty Nautical Neighbors. Episode ini mengisahkan SpongeBob dan Patrick yang musuhan gara-gara diadu domba oleh Squidward. Squid pikir dengan membuat mereka musuhan bikin harinya damai, tapi ternyata malah sebaliknya. Ada 12 detail menarik di episode ini yang mungkin kalian lewatkan. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai breakdownnya. Baiklah Squidward, pelajaran apa yang kau dapat hari ini? Episode ini dimulai dengan Squid yang mau menyantap kue terganggu oleh SpongeBob dan Patrick yang lagi main gelembung suara. Kesal, Squidward ikutan membuat gelembung suara dan mengadu domba SpongeBob dan Patrick. Patrick, kau adalah orang yang paling yang pernah aku kenal. Squid pikir dengan membuat Patrick dan SpongeBob berantem itu bisa memberinya kedamaian. Kita masuk ke detail yang pertama. Iya, itu artinya kau memang... Dan kau kalkun. Apa? Iya, terserah kau mau memanggilku apa, karena aku tidak akan bertemu kau lagi. Ketika SpongeBob marah sama Patrick, ia melempar peniup gelembungnya ke bawah. Tapi di scene berikutnya, peniup gelembungnya hilang. Detail kedua. Dasar saus tartar. Ketika SpongeBob menutup keras pintunya sambil bilang saus tartar, bangunan di belakangnya ikut keangkat. Coba perhatikan. Squidward berhasil membuat mereka berantem. Squid tertawa terbahak-bahak melihat tingkah mereka, sampai ia tersedak garpu dan hampir KO. Untungnya Patrick datang untuk melakukan pertolongan pertama. Squid tertolong dan berterima kasih kepada Patrick. Ia menganggap Patrick sebagai teman. SpongeBob yang melihat itu iri dengan kedekatan mereka. Detail ketiga. Walaupun Patrick sering digambarkan tidak pintar, ia bisa melakukan CPR dengan benar. Ya tidak 100% benar, tapi setidaknya dia bisa melakukan pertolongan pertama. Detail keempat. Aku menang. Ketika Patrick berhasil mengeluarkan garpu dari tenggorokan Squidward, Patrick bilang saya menang, sambil melihat ke arah penonton. Seolah-olah dia sadar bahwa dia adalah karakter kartun di serial ini. Detail kelima, ketika Patrick berjalan menuju rumah Squidward, jendela belakang rumah Squid tidak ada kacanya. Padahal tadi ada, coba perhatikan. Detail keenam. Siapa yang membutuhkan itu? Benar kan, Gary? Cangkang Gary di sini terlihat lebih kecil daripada biasanya. Patrick lalu membawa Squidward ke rumahnya untuk melakukan latihan klarinet. Kocaknya, Squid baru main, Patrick malah ngantuk dan tertidur. Detail ketujuh. Pastinya kita familiar dengan adegan Patrick satu ini, karena sering dijadikan meme atau stiker di Discord atau YouTube. Bahkan seringkali ekspresi Patrick ini cenderung sus, kayak orang yang lagi gitulah. Squid yang kesal menyeret Patrick keluar dari rumahnya. Ketika menyeret Patrick, punggung Squid kesleo. Ponggongku, ponggongku. SpongeBob yang melihat kesempatan itu mencoba untuk membantu Squid. Dan berhasil. Squid lagi-lagi keceplosan dan menganggap SpongeBob sebagai temannya. SpongeBob yang senang membawa Squid ke dalam untuk menemani latihan klarinet. Detail ke-8. Tenang saja. Kau mau main? Kau bercanda. Aku bermain bassinet selama bertahun-tahun. SpongeBob bilang dia sudah memainkan bassinet selama bertahun-tahun. Buat yang belum tahu, bassinet adalah tempat tidur bayi, bukan alat musik. Alat musik yang dimainkan SpongeBob ini bernama double bass atau cello. Squidward adalah teman baik sedunia. Squidward. Detail ke-9. Squidward. Lebih menyukai Patrick dibanding SpongeBob. Dan Patrick sangat payah. Dia tukang penyerobot. Ketika SpongeBob memainkan alat musik, kita melihat jendela Squid cuma terlihat seperti lubang aja. Tapi ketika Patrick muncul, jendelanya ada kaca dan engselnya. Coba kalian perhatikan. Detail ke-10. Ketika Squidward marah, kita melihat kaki Squid ada 3. Padahal biasanya kakinya ada 4. Lama-kelamaan, tingkah mereka mengganggu Squidward. Squid lalu punya ide untuk mengundang mereka ke rumahnya untuk melakukan pesta makan malam. Mereka berdua datang, awalnya mereka masih bermusuhan. Squid mencoba menawarkan soda sampai sodanya habis. Aku minta teman. Tunggu, aku
masih mau? Aku masih belum dapat. Squidward, 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 Squidward. Squidward. Patrick, gelasmu masih penuh. Ya, SpongeBob dan Patrick di sini sudah mulai baikan. Squidward pergi keluar untuk membeli soda lagi. Ketika sampai rumah, rumahnya meledak. SpongeBob dan Patrick akhirnya baikan, menyisakan rumah Squid yang hancur lebur karena gelembung soda. Baiklah Squidward, pelajaran apa yang kau dapat hari ini? Coba tebak, Squidward. aku dan SpongeBob sudah berteman lagi. Bertemanlah di tempat lain. Detail ke-11, ketika Squid kembali ke rumahnya, ia menjatuhkan kantong belanja dan kuncinya. Tapi di adegan berikutnya, kantong belanjanya dan kuncinya hilang. Episode ini awalnya berjudul Friendly Fire karena menceritakan ulah Squidward yang membuat SpongeBob dan Patrick jadi berantem, yang pada akhirnya malah membuat Squidward sendiri yang kerepotan. Episode ini Squidward murni menyebalkan. Padahal kalau kita sadari, SpongeBob dan Patrick tidak mengganggu Squid secara langsung. Main gelembung suara pun ia berbisik dan tidak terlalu berisik. Emang dasarnya Squidward yang gak mau lihat orang lain senang. Jadi intinya Squid kena karma. Padahal kalau dia biarin SpongeBob dan Patrick main, tidak ada tuh kejadian rumahnya meledak. Itu dia breakdown video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk subscribe dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di episode berikutnya.